Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valhepi dari kelas MM1 akan menjelaskan tentang flowchart dan simbol-simbolnya. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari tahapan penyelesaian suatu masalah yang terdiri atas kumpulan simbol-simbol di mana masing-masing simbol mempresentasikan suatu kegiatan tertentu. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma program. Fungsi dari flowchart adalah digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, flowchart ini mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem, baik itu kekurangan atau kelebihan dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem. Simbol-simbol yang dipakai dalam flowchart dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada flow direction symbol. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lain dan disebut juga connecting line. Ada simbol arus atau flow, yaitu simbol yang menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang kedua ada simbol communication link, yaitu simbol yang menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang ketiga ada simbol konektor, yaitu simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang keempat ada simbol offline konektor, yaitu simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kelompok kedua adalah processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol proses yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua ada simbol manual, itu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga ada simbol decision, yaitu simbol yang menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Yang keempat ada simbol predefined proses, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk membeli harga awal. Yang kelima ada simbol terminal, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang keenam ada simbol keying operation, atau simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang ketujuh ada simbol offline storage, yaitu simbol yang menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Yang kedelapan adalah simbol manual input, yaitu simbol yang memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Kelompok terakhir atau kelompok ketiga adalah simbol input atau output, yaitu simbol yang menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya adalah simbol input atau output. Yang kedua ada simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang ketiga ada simbol magnetic tape, atau simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Yang keempat ada simbol disk storage, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang kelima ada simbol dokumen, yaitu mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang keenam ada simbol display, yaitu mencetak keluaran dalam layar monitor. Itulah penjelasan dari saya mengenai flowchart dan simbol-simbolnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.